Tuhan. Anak kaum muda Shalom, boleh lambaikan tangannya dong siang hari ini. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan buat siang hari ini. Kita masih diberikan kesempatan, semua sehat, amin. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah kami yang sangat baik. Siang hari ini Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan lagi untuk kami boleh beribadah sama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan segala keterbatasan yang ada Tuhan, biar tidak mengurangi semangat kami untuk terus memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perbuatan-Mu dalam hidup kami sungguh tiada duanya Tuhan. Tidak ada satupun pribadi yang sanggup mengerjakan seperti apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Biar segala kemuliaan Tuhan hanya bagi-Mu. Segala yang kami persembahkan siang hari ini Tuhan, semuanya boleh naik menjadi persembahan yang menyukakan, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan segenap hati kami, seluruh kehidupan kami bawa ucapan syukur kami, pengagungan kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi ibadah kami siang hari ini. Pujian yang kami persembahkan bukan hanya kami nyanyikan, tapi merupakan doa kami, percakapan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau termulia, terbesar. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih. Oh Yesus, tiada seperti-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini. Katakan bahwa hanya Dia yang termulia. Terima kasih. Mulia, mulia bagi Anak Domba. Mulia, mulia bagi Anak Domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Amin. Kau yang duduk di tahta
tidak ada yang seperti Engkau dalam hidup kami. Engkau yang termulia, terdahsyat Tuhan. Tiada yang sanggup melakukan seperti apa yang Engkau lakukan buat kami. Tiada yang sanggup mengasihi kami seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami bawa syukur kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Dia baik, amin. Katakan kanan kiri, Tuhan Yesus baik. Amin. sebab Kau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Perbuatanmu dahsyat. Haleluya. Puji kebesaran-Mu dan hati
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya sukacita yang sejati Tuhan itu hanya datang dari Engkau, yang datang dari dunia, yang menyenangkan kami tidak akan bertahan lama. Tapi ketika kami terima sukacita itu dari Tuhan, dari sumbernya, walau apapun yang terjadi tidak akan menghilangkan sukacita kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, sukacita-Mu, damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kami, itu yang memampukan kami melihat kehidupan ini seperti apa yang Tuhan lihat. Melihat segala yang baik, mungkin di tengah situasi yang tidak baik, tapi Tuhan Engkau memampukan kami melihat yang indah di balik apa yang mungkin terlihat buruk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau rancangkan
Kalau kami ada sampai hari ini, kami sadar itu kekuatan dari Tuhan. Kami sadar itu anugerah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Engkau terus berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan. Memproses hidup kami, sehingga kami boleh menjadi serupa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat keadaan kami hari ini. Walau apapun yang kami hadapi Tuhan, kami bersyukur kami masih punya Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan selalu ada harapan yang baru, ada jawaban yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dekat Engkau kami tenang. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu. Biar Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Luapkan isi hati-Mu buat kami Tuhan. Kami mau dengar dan kami mau lakukan. Kami percaya Roh Kudus Engkau yang memampukan kami juga hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan dan juga untuk melakukannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Cek. Oke. Ya, shalom anak muda. Semangat, shalom anak muda. Semua yang bersuka cita, amin. Amin ya. Oke, yang bersuka cita sama-sama lambaikan tangannya. Haleluya. Oke, hari ini sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Oke, judulnya adalah Aku Tidak Sendiri. Ya, katakan aku tidak sendiri. Aku tidak sendiri. Oke. Jadi di hari-hari ini, sebentar. Agak enak ya. Saya izin copot masker sebentar, teman-teman. Oke. Aku tidak pernah sendiri. Jadi firman Tuhan siang hari ini mengingatkan kita semua. Saya dan teman-teman semua di tempat ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sama-sama kita ingat kalau kita tidak pernah sendiri. Amin. Amin ya. Oke, jadi dalam keadaan yang pandemi seperti ini, walaupun sebelum ada pandemi seperti ini, siap kita mungkin merasa kalau kita ini lagi berjuang sendiri ya, lagi dalam pergumulan yang orang lain tidak tahu, lagi dalam satu masalah yang orang lain nggak tahu gitu ya. Saya nggak tahu apa yang sedang teman-teman alami di tempat ini ya. Apapun yang teman-teman alami, saya mau kuatkan kita semua di tempat ini ya, kalau Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Amin. Oke, sebentar teman-teman ya. Kita baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 sampai 27. Yohanes pasal 14 ayat 26 sampai 27. Yang sudah ketemu katakan yes. Yes. Oke. Boleh dibantu tim multimedia untuk ditampilkan di layar. Oke, yang pria baca ayat ganjil, yang cowok salah ya. Yang pria baca ayat ganjil, yang cewek baca ayat genap. Pria ayat ganjil, wanita ayat genap ya. Oke, berarti yang genap dulu ya, yang cewek dulu. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan. Amin. Oke. Ya.
dalam situasi yang seperti ini kita nggak pernah tahu apa yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita, ya. Ada mungkin orang-orang yang terlihat baik-baik saja di luar, terlihat happy, terlihat senang, terlihat bersukacita, tapi dia sedang mengalami satu hal yang membuat dia sedih, ya, membuat dia kecewa, membuat dia kehilangan harapan, kehilangan semangat dan lain-lain, gitu kan. Nah, ada mungkin di antara kita yang sedang kayak lagi hampir menyerah, bahkan ya, hampir, Kak, aku sudah berjuang sebisaku, sudah melakukan apapun yang aku bisa lakukan, tapi kok situasi masih seperti ini, keadaan tidak berubah, ya Tuhan, aku belum melihat bagaimana Tuhan jawab doaku, gitu kan. Nah, situasi seperti ini, situasi yang kita sama sekali nggak harapin, gitu ya. Siap kita inginnya saat kita mengalami satu hal, gitu, kita tetap bisa kuat, tetap bisa bertahan dalam segala situasi dan kondisi, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ada satu situasi, ada satu kondisi di mana kita merasa kita nggak bisa ngandelin siapa-siapa lagi. Baik itu ngandelin diri kita sendiri atau kita mengandalkan orang-orang yang biasanya kita andalkan. Nah, itu waktunya kita mengandalkan Tuhan, ya. Nanti akan ada satu kondisi di mana harapanku itu cuma Tuhan yang bisa tolong. Orang-orang di sekitarku, orang tuaku nggak bisa tolong, sahabat-sahabatku nggak bisa tolong. Orang-orang di sekitarku sudah sudah istilahnya tidak terlalu bisa diharapkan. Nah, itu waktunya kita mengharapkan Tuhan. Saat kita merasa nggak mampu, saat kita merasa Kak, kok berat ya hidup di zaman seperti ini, di zaman pandemi, gitu kan, segala sesuatunya terbatas, dibatasi, ya. Ya, itu sedang dialami oleh berbagai macam kalangan di saat-saat ini, gitu kan. Nah, tapi firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 26 sampai 27 ini waktu itu dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Situasinya saat itu ketika Yesus hendak naik ke surga, ya. Jadi waktu itu si murid-muridnya ini dikasih tahu gitu sama Yesus kalau nanti akan ada satu keadaan di mana aku, Yesus, tidak lagi secara fisik bersama-sama dengan murid-muridnya, gitu. Tapi akan ada satu penghibur, sosok pribadi penghibur, ya. Kalau di bahasa aslinya itu parakletos, ya, penghibur dan penolong. Penghibur dan penolong itu bukan pribadi yang lain, yaitu Yesus, Tuhan itu sendiri, Roh Kudus yang menjadi penghibur, yang menjadi penolong setiap kita. Waktu itu Yesus berkata seperti itu kepada murid-muridnya, ya, di zaman itu. Dan hari ini firman Tuhan juga berbicara buat kita semua, ya. Saat kita merasa ketakutan, saat kita merasa sendirian, masih ada satu pribadi yang kita bisa kesana, gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Tuhan kita, yaitu Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, yang senantiasa menolong dan menghibur kita, ya. Roh Kudus itu kalau di ayat ini ada dua tugas, ya, kok kenapa Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita, ya. Saat Yesus naik ke surga, Tuhan gak meninggalkan kita sendirian, Tuhan gak meninggalkan kita di dunia ini. Oh ya wes, gitu, aku mantau dari surga, gitu. Tapi Tuhan kasih satu penolong yang disebut Roh Kudus itu, yang menolong kita semua sampai hari ini. Dan itu bukan hanya berlaku untuk murid-murid saja saat itu, tapi juga kita semua di tempat ini. Amin. Amin, ya. Oke. Yang pertama, ya, Roh Kudus bertugas untuk mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mengajarkan segala sesuatu kepada kita, gitu ya. Kalau kita diajar oleh guru, itu berarti dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi
bisa. Nah, Roh Kudus itu sama seperti itu, ya. Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Bukan hanya 1, 2 hal, 3 hal, tapi segala hal, ya. Dari yang kita nggak tahu maksudnya apa sampai kita tahu maksudnya apa. Dari yang kita nggak tahu kok harus seperti ini sampai kita nanti tahu, oh ini tak maksudnya. Nah itu, ya. Mungkin kalau dibicarakan secara kayak gini kan gampang ya, oh gampang lek ngomong itu gampang gitu. Tapi kalau suatu ketika kita merasakan secara pribadi, secara langsung bagaimana kita nggak ngerti maksudnya Tuhan berbuat ini sama aku itu apa gitu ya. Kok maksudnya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi apa. Tapi saat kita punya Roh Kudus, kita akan dibantu Tuhan untuk kita boleh mengerti apa yang Tuhan mau gitu ya. Banyak hal dalam hidup kita yang mungkin kita nggak ngerti. Kok harus ini semua terjadi? Kok harus ini istilahnya itu menimpa aku gitu ya? Kok harus? Padahal aku sudah begini, sudah begitu gitu kan? Tapi Tuhan bilang di sini kalau Roh Kudus itu bakal ajarin kamu ngerti apa yang Tuhan mau. Ya. Dan Roh Kudus juga mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan gitu. Saat kita mengalami itu, kenapa itu terjadi dan kita harus bagaimana. Itu Roh Kudus yang mengajarkan kepada kita semua supaya kita bisa menghadapi itu semua dengan baik ya. Yang kedua, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, Roh Kudus juga punya tugas untuk mengingatkan kita semua ya. Kalau mengingatkan itu berarti sebelumnya sudah pernah tahu atau belum? Sudah pernah tahu ya. Kan apa namanya, kalau misalkan nih aku punya janji sama Magda misalkan, dan nanti Da 2 minggu lagi ke sini ya gitu misalkan ya. Nah, nanti Magda itu mengingatkan aku, berarti aku sudah pernah ngomong sama Magda gitu ya. Kayak gitu kan teman-teman ya. Nah, sama juga dengan yang penolong kita lakukan ini. Tugasnya itu mengingatkan kita tentang apa yang telah dikatakan Tuhan kepada kita. Nah, apa yang telah dikatakan Tuhan kepada kita? Ya kebenaran firman. Banyak hal ya. Firman itu bisa datang dari saat kita baca firman, saat kita dengar dari radio, atau mungkin ada dari kita yang baca Alkitab yang didengerin itu loh. Kok baca Alkitab tapi didengerin ya. Yang dengar Alkitab yang bisa bersuara. Ada juga mungkin kita diingatkan firman lewat orang-orang di sekitar kita secara nggak langsung. Nah, itu yang dimaksud dengan firman Tuhan itu bisa datang dari berbagai macam sumber, tergantung bagaimana kita bisa mengerti dan memahami firman Tuhan itu gitu ya. Nah, yang jadi problem adalah bagaimana kita bisa diingatkan tentang suatu hal kalau kita nggak pernah baca, kalau kita nggak pernah dengar, kalau kita nggak pernah apa ya istilahnya, oh saya diingetin tentang apa sih, kok aku rasanya kok nggak pernah dengar tentang itu. Nah, Tuhan itu tahu ya kalau kelemahan manusia itu lupa. Katakan lupa. Lupa kalau udah baca, lupa kalau udah dengar firman itu, lupa kalau udah ditolong sama Tuhan. Yaitu siap kita ya. Kadang-kadang kita jadi panik sendiri, khawatir sendiri karena suatu keadaan, padahal kita sudah pernah ditolong waktu itu. Padahal kita sudah pernah dengar firman tentang hal itu yang seharusnya bikin kita kuat dalam menghadapi hal itu semua. Nah, tugasnya Roh Kudus adalah mengingatkan kita saat kita dalam keadaan seperti itu. Bagaimana kita bisa ingat gitu ya kalau kita masih aras-arasen gitu ya baca firman gitu kan, masih aras-arasen berdoa. Apa yang harus Roh Kudus ingatkan gitu ya. Roh Kudusnya ya bingung ya, nggak tahu moco sing diingetno apa gitu ya. Nah, yuk sama-sama kita belajar untuk kita boleh membangun lagi ya mesbah kita dengan Tuhan di rumah kita masing-masing ya.
beribadah itu bukan hanya kita di gereja, ya, bukan hanya setiap hari Minggu saja. Dimanapun kita berada, selagi kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, mari bangun itu ya, di motor ya. Kan biasanya ada nih yang di motor kayak konser ya, konser tunggal ya, pokoknya nyanyi banter-banternya sampai biasanya kalau misalkan yang suaranya kenceng banget, pas di lampu merah itu semua orang pada noleh gitu ya. Nah, ada juga yang kayak gitu, ada juga konser kamar mandi, juga ada ya. Nah, itu kita bisa manfaatkan untuk kita tetap bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Saya ginilah, kita ini anak sama bapak gitu ya. Ya apa kita bisa sebut dia bapak kalau kita nggak pernah ngomong? Ada sih emang firman Tuhan yang bilang Tuhan itu mengetahui segalanya, hatimu Tuhan tahu. Tapi yang namanya bapak itu pengen berkomunikasi ya dengan anaknya, pengen ngomong, ngobrol dan sebagainya. Itu yang dinamakan hubungan, relationship gitu ya. Ya apa kita bisa deket sama Tuhan, deket sama Bapa kalau kita nggak pernah meluangkan waktu ya, bukan menyisakan waktu ya, diingat ya, meluangkan waktu. Kalau orang kasih waktu luang itu sudah sudah dipersiapkan. Kalau waktu sisa itu kok wis ngantuk ya, wis ketap-ketip ini baru kurang berdoa rek, baru duduk ya haleluya amin gitu ya. Terus kadang juga doa tapi pas aminnya minggu pagi pas pagi harinya juga ada, soal 14 ada juga. Nah, siap kita mengiring Tuhan itu berbicara tentang hubungan teman-teman ya, bukan transaksi ya. Kalau Pak Gembala sering bilang kita itu sama Tuhan itu punya hubungan, bukan transaksi, bukan karena kita butuh terus kita minta terus kita dikasih ya, bukan karena kita butuh pertolongan kita datang sama Tuhan, Tuhan tolong lek wis Tuhan kasih wis. Soalnya kan mek transaksi jual beli, lek kita ke mall kita datang karena kita butuh sesuatu kan ya, kecuali kalau gabut atau sumpek gitu kan ya ke mall apa gitu kan ya lain ya. Nah, jangan sampai kita memikirkan Tuhan itu hanya sebatas transaksi, hanya sebatas kita butuh, kita datang, udah ngulang. Ya apa, waktu kita di rumah gitu ya, waktu kita istilahnya beraktivitas sehari-hari, apakah kita masih memikirkan Tuhan dalam pikiran kita masing-masing? Oke. Di ayat lain ya dikatakan, yuk sama-sama buka dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Oke. Boleh minta tolong Andi bacakan buat kita semua, Andi. Oke. Amin, terima kasih Andi. Oke, nas ini berbicara tentang kita semua, kamu akan menerima kuasa. Hal ini sangat penting teman-teman ya buat disadari. Kamu itu berbicara kepada setiap kita masing-masing, bukan hanya satu oh yang menerima kuasa itu pelayan Tuhan, oh yang menerima kuasa itu gembala, oh yang menerima kuasa itu orang-orang khusus yang mungkin selama ini iku loh sing wong suci itu baru punya kuasa. Pendeta-pendeta besar itu baru punya kuasa. Tapi firman Tuhan dikatakan bahwa kita semua punya kuasa. Willy punya kuasa, Mauren punya kuasa, Matthew punya kuasa. Kita semua punya kuasa. Karena Roh Kudus turun ke atas kita. Ya, dan kita akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi ya. Kalau Yerusalem, Yudea itu berbicara tentang jangkauan ya, dari lingkungan yang paling dekat dengan kita ya, di keluarga kita ya. Kita ini harusnya jadi saksi ya
Dikatakan di situ kamu akan menjadi saksi, ya. Orang ya. Orang kalau menjadi saksi itu melihat langsung dan mengalami secara pribadi. Ya, benar ya. Kalau misalkan ada kasus misalkan perampokan misalnya di sana misalkan ya. Nah, orang-orang yang dipanggil jadi saksi adalah orang-orang yang ada di TKP kok KTP ya. Di TKP teman-teman. Ada di TKP. Dia saksi. Dia menceritakan kepada Pak Polisi, kepada siapa lagi ya, jaksa atau apa itu ya. Oh, kejadiannya itu seperti ini, seperti ini. Nah, kita juga sebenarnya ini saksinya Tuhan. Bagaimana apa yang kita saksikan, bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kita, bagaimana Tuhan menyelamatkan kehidupan kita. Nah, kita bersaksi itu dari keluarga kita, dari orang-orang di sekitar kita. Seperti itu ya. Itu yang dimaksud kalau Roh Kudus itu selalu kasih kita satu hal yang luar biasa ya. Kuasa yang tidak pernah bisa kita dapatkan dari tempat lain, gitu kan. Oke, yang kedua kita lihat dalam sebentar ya teman-teman ya. Contekannya gede ya. Yohanes 14 ayat 17. Yohanes 14 ayat 17. Sebentar. Yohanes 14 ayat 16. Maaf teman-teman ya. Salah. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat ini berkata bahwa Roh Kudus itu nggak menyertai kita hanya sampai saat kita lagi kesusahan, saat kita lagi butuh pertolongan. Oh, Roh Kudus itu cuma adanya sampai saat itu saja. Tapi di sini dikatakan bahwa Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Ya, sampai Tuhan Yesus datang kembali, baru tugas Roh Kudus itu selesai untuk menyertai kita semua. Yang ketiga, Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Boleh minta tolong Magda untuk bacakan buat kita semua. Amin. Oke, thank you Magda. Ya. Di ayat ini juga dikatakan Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya. Ini pentingnya setiap kita membiarkan Roh Kudus itu terus berbicara dalam hidup setiap kita. Semua percaya kan kalau di dalam dirinya ada Roh Kudus, angkat tangan. Yang percaya kalau sudah dipenuhi Roh Kudus, angkat tangan. Oke teman-teman ya. Nah, Roh Kudus itu yang menuntun kita dalam kebenaran. Ya, berarti kalau kita sedang tidak berada dalam kebenaran, berarti kita sedang dituntun oleh pihak yang tidak kudus ya, Roh tidak kudus. Ya. Ayat 27 ya, Yohanes 14 ayat 27, bagian yang terakhir. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, Roh Kudus itu membawa damai sejahtera. Katakan damai sejahtera. Damai sejahtera ya. Nah, saat kita merasa sendirian, kayak yang tadi aku bilang pertama ya. Saat kita merasa sendirian, kita itu secara nggak langsung sedang kehilangan damai sejahtera dalam hati kita. Apa ya, damai sejahtera itu yang buat kita itu menjalani hari-hari kita itu tenang ya, kita bisa menghadapi itu dengan baik tanpa ada rasa gelisah ya. Siapa yang pernah gelisah? Aku pernah gelisah ya.
Nah, kalau kita kehilangan damai sejahtera kita mau ngapain aja itu nggak enak, ya. Bahkan kita mau makan aja rasanya kayak, duh, kok nggak enak ya. Mesti bukan makanannya nggak enak ya, mesti dalam hatinya kita ini ada sesuatu yang buat kita tuh nggak tenang, khawatir. Itu yang namanya saat kita kehilangan damai sejahtera kita. Nah, Roh Kudus itu membawa, kehadiran Roh Kudus itu membawa damai sejahtera. Ya. Di sini dikatakan bahwa damai sejahtera yang diberikan oleh Roh Kudus itu beda dengan damai sejahtera yang dunia berikan, ya. Sekarang kita hidup di zaman dimana setiap orang berpikiran bahwa sukacita itu datang, damai sejahtera itu datang karena punya harta, punya uang, punya tahta, kekuasaan, segala sesuatu berjalan baik, itu baru orang itu baru dibilang, oh aku penuh dengan damai sejahtera. Soalnya all is well, keadaannya baik semua, ya. Nah, tapi Roh Kudus itu bukan hanya sebatas itu, gitu ya. Roh Kudus kasih kita damai sejahtera itu bahkan dalam kondisi-kondisi yang sulit seperti ini. Dalam kondisi dimana kita sedang kayak lagi tertatih-tatih, lagi memperjuangkan sesuatu, sedang mengalami hal yang tidak baik, mungkin sedang mengalami hal-hal yang tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita doakan. Itu Roh Kudus tetap kasih kita damai sejahtera, ya. Ada banyak case kok, orang-orang yang punya uang banyak, yang punya ketenaran, ya, tapi tiap malam gak bisa tidur, ya. Ada aja yang dipikir, ya, entah omongan orang, entah tuntutan dari orang lain, si A, si B, ya, membuat dia kehilangan damai sejahtera. Jadi terbukti bahwa damai sejahtera itu bukan ditentukan sama kondisi kita, sama apa yang sedang kita punya, apa yang sedang kita alami. Damai sejahtera itu sumbernya hanya dari Tuhan, ya. Manusia itu sangat membutuhkan damai sejahtera supaya kita bisa menjalani hari kita dengan sukacita, dengan excited gitu, ya. Kayak orang udah kehilangan damai sejahtera itu nggak ada semangat, ya, kayak wes lah pokoknya mari, ya, kayak gitu. Dan tidak ada situasi hatinya dia itu yang membuat dia tenang, gitu, ya. Mungkin bisa ditutupin sama mimik wajah dan sebagainya, tapi kan siap kita sendiri, ya, tahu masing-masing ya apa kondisi hati kita masing-masing saat ini, ya. Oke, Filipi 4 ayat yang ke-7, ayat yang terakhir. Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7. Oke, kita baca sama-sama, ya. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Oke, sekian firman Tuhan siang hari ini, teman-teman. Jadi kita hari ini diingatkan untuk kita nggak boleh merasa sendirian, nggak boleh merasa khawatir, gitu, ya. Mungkin orang-orang di sekitar kita nggak ngerti keadaan kita, gitu, tapi kita tetap bisa ngomong, berbicara sama Tuhan apa yang kita alami. Dan Tuhan yang akan terus menguatkan kita, Tuhan yang akan terus mengingatkan kita tentang apa yang Tuhan sudah bilang lewat kebenaran firman, ya. Mungkin hari-hari ini siap kita lagi berjuang untuk kita setiap baca firman, ya, terus kayak mikir, kok kayaknya nggak ada dampak apa-apa, ya, aku baca ayat-ayat ini, kok kayaknya nggak ada sesuatu yang terjadi, aku baca pasal-pasal ini, gitu, ya. But we don't know, ya, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi hari-hari ke depan. Firman Tuhan itu yang secara nggak langsung, ya, nanti saat kita mengalami satu kondisi, nanti firman Tuhan itu yang mengingatkan kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya. Tuhan itu mendatangkan segala kebaikan buat kamu, buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan.
Ada banyak firman yang menguatkan kita. Tapi kalau kita nggak pernah baca, nggak pernah dengar, apa yang menguatkan kita ya? Kalau di ilmu psikologi itu dikatakan bahwa apa yang sering masuk dalam diri kita, entah itu kita baca, kita lihat, kita dengar, itu yang mempengaruhi apa yang kita lakukan. Ya, saat kita memasukkan hal-hal yang baik, memasukkan firman dalam pikiran kita, baca firman, dengar firman, nanti yang keluar dari diri kita saat kita dalam situasi sukacita maupun duka cita adalah firman Tuhan. Nah, saat kita melihat hal-hal yang buruk, hal-hal yang terus melemahkan kita, hujatan dari orang lain, memikirkan bagaimana orang lain menjelek-jelekkan kita dan sebagainya, itu yang akan menjadi kebenaran dalam, oh iya sih aku berarti kayak gitu deh, oh aku berarti gak spesial, aku berarti gak berharga, seperti itu ya. Nah, Roh Kudus yang mengingatkan kita semua hari ini untuk kita boleh terus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Roh Kudus itu ada dalam hati setiap kita, tergantung bagaimana kita membiarkan apakah Roh Kudus itu terus bisa berbicara supaya kita bisa dengar ya. Kalau di ayat lain dikatakan bahwa biarkanlah Roh Kudus itu menyala-nyala, karena Roh Kudus itu bukan bisa pergi dari kita. Roh Kudus itu bisa padam ya. Saat kita terus tidak mendengarkan apa yang Roh Kudus bisa ingatkan kepada kita, lama-kelamaan kita jadi benar-benar nggak dengar apa-apa, kayak gitu ya. Oke, yuk sama-sama kita berdoa. Haleluya. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat siang hari ini, kesempatan, kekuatan yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, kami sehat semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat segala kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami anak muda di tempat ini Tuhan, siang ini kami diingatkan untuk kami tidak boleh takut, untuk kami nggak boleh khawatir Tuhan, karena kami tahu Roh Kudus senantiasa ada bersama-sama dengan kami, menguatkan kami dari hari ke hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ibadah kami siang hari ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami rindu kehidupan kami benar-benar menyenangkan Tuhan. Dari hari ke hari kami semakin hidup takut akan Tuhan, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami berdoa Tuhan buat bangsa kami. Tuhan, buat banyak hal yang terjadi di bulan-bulan ini, di tahun-tahun ini. Tuhan, kami percaya Tuhan tahu yang terbaik buat bangsa kami. Tuhan sedang memulihkan bangsa kami secara luar biasa Tuhan. Banjir, longsor, banyak hal yang terjadi. Tuhan, kami percaya itu semua Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Orang-orang yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan, Tuhan berikan kekuatan Tuhan, Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih, kami semua boleh menghargai alam yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, siap kami boleh menjaga lingkungan kami dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat pandemi ini Tuhan. Tuhan, sudah 1 tahun berlalu Tuhan, siap kami hidup berdampingan dengan COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang atur segala sesuatunya Tuhan. Biarlah kami semua boleh menjaga kesehatan kami masing-masing. Kami boleh menjaga orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap dokter, setiap perawat yang bekerja untuk menangani pandemi ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan yang ekstra Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami percayakan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Tuhan sekolah kami, keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang atur segala sesuatunya. Kami percaya Tuhan yang berikan segala sesuatu yang terbaik buat kehidupan kami. Tuhan yang sudah mati buat kami, Tuhan yang sudah bangkit buat kami. Tuhan akan terus menyertai kami di hari-hari mendatang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kok sebentar kami akan pulang Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang menyertai kami,
kemanapun kami pergi Tuhan, kami jadi berkat, jadi sesuatu yang terbuka buat orang lain. Orang lain melihat Yesus hidup dalam diri setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan ucapan syukur doa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, pengumuman sebentar teman-teman. Thank you sudah hadir siang hari ini ya. Tetap jaga kesehatan.